Halo guys, balik lagi sama aku. Di video kali ini kita bakal lanjut bahas alur cerita study group dari episode 9 sampai 10. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kita diperlihatkan masa lalu Hanwul setahun sebelumnya. Waktu itu Hanwul dan 3 temannya jadi subjek rapat komite STM Yusong. Ternyata rapat itu dicetusin sama Jungha, guru di STM Yusong yang juga teman sekaligus senior akrab dan sumber inspirasi Lee. Setelah itu ayah Hanwul yang bernama Pyeonbaek menegur dia karena bikin onar di sekolah. Nggak mau ngecewain ayahnya, Hanwul berjanji bakal ngurus masalah rapat kedisiplinan itu sendiri. 깨끗이 졸업하는 게 그렇게 어렵니? 제가 꼭 해결하겠습니다. Besoknya, Jungha coba nasehatin Hanwul biar mau berubah jadi lebih baik. Tapi Hanwul menolak mentah-mentah dan malah nuduh Jungha cuma manipulasi buat ningkatin reputasinya sebagai guru. Sampai akhirnya, seorang pemuda bernama Song menikam Jungha dan anaknya. Dalam kejadian tragis itu, Jungha tewas setelah ditikam berkali-kali, sementara anaknya berhasil selamat. Tak lama setelah itu, Song menyerahkan diri ke polisi sebagai pelaku penikaman. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pendisiplinan Hanwul dan 3 temannya dibatalkan setelah kematian Jungha. Ternyata, diam-diam Hanwul lah yang mendalangi pembunuhan Jungha sebagai siasat buat menggagalkan rapat itu. Beberapa waktu kemudian, Hanwul meluncurkan aplikasi ranking pertarungan buat murid STM Yusong. Sejak itu, banyak murid jadi antusias buat berkelahi, karena kalau rankingnya tinggi, mereka dijanjiin kerja atau bahkan bisa jadi anggota pasukan cadangan geng Yeonbaek. Di masa sekarang, Jun menyadari kalau aplikasi ranking bertarung sudah nggak diperbarui sejak pengumuman Hanwul jadi subjek rapat kedisiplinan. Dari kejadian ini, study group merasa senang karena lingkungan sekolah mereka akhirnya berubah jadi lebih positif. 다 한경쌤 덕분이지. 그리고 윤가민 덕분이고. Malam itu, Gonyop menemui Lee setelah dapat info baru dari detektif. Lee baru sadar kalau ternyata Gonyop adalah anak dari Jungha yang merupakan seniornya yang terbunuh. Di sisi lain, Gonyop sudah tahu kalau Hanwul yang mendalangi pembunuhan ibunya. Dia juga yakin kalau Song cuma dijadiin kambing hitam oleh Hanwul waktu itu. Tapi Gonyop nggak bisa berbuat banyak, karena Hanwul punya kekuasaan yang bikin dia kebal hukum. Akhirnya, Gonyop mendesak Lee buat membatalkan rapat pendisiplinan Hanwul, karena dia khawatir Lee bakal jadi target berikutnya. 한 번 해본 지 2 번은 못할 것 같아요? 건여봐. 그냥... Sementara itu, wakil kepala sekolah STM Yusong meminta maaf ke Pyeonbaek karena gagal ngebujuk dekan akademis buat batalin rapat pendisiplinan Hanwul. Dengan berat hati, dia ngasih tahu kalau Hanwul terancam dikeluarkan dari sekolah. 말씀 끝났으면 가세요. Setelah wakil kepala sekolah pergi, Pyeonbaek ditemui Hanwul. Kecewa karena Hanwul udah 2 kali jadi subjek rapat, Pyeonbaek nyuruh dia pindah ke luar negeri. Tapi Hanwul meyakinkan ayahnya buat tidak khawatir karena dia udah nyiapin siasat buat ngebatalin rapat itu. Beberapa hari kemudian, muncul berita yang nunjukin video aksi study group di gedung pusat pelatihan Yeonbaek. Berita ini langsung viral dan akhirnya study group dicap sebagai gangster sekolah yang melakukan pencurian disertai kekerasan. Di tengah situasi ini, wakil kepala sekolah menuntut Lee untuk bertanggung jawab atas masalah study group. Dia memberi Lee 2 pilihan, yaitu mengadakan rapat untuk mengeluarkan study group dari sekolah atau membatalkan rapat kedisiplinan Hanwul. 당신도 계약 종료라고 조건 건 거 기억하지? Waktu terus berjalan sampai akhirnya Lee meminta study group untuk berhenti terlibat dalam situasi berbahaya, supaya dia bisa fokus menyelesaikan masalah mereka. Sekarang, Lee bertekad untuk meluruskan berita yang sudah beredar demi membersihkan nama study group dari fitnah. 누가 시비 걸어도 절대 휘말리지 말고. 억울할 테지만 조금만 참아줘. Setelah bertemu dengan guru Lee, study group dibuat kaget ngelihat bentrokan antar murid. Ternyata, kekacauan ini dimulai gara-gara Hanwul ngumumin hadiah 1 juta won buat tiap murid yang bisa ningkatin ranking bertarungnya dalam 1 jam. Saat itu,
Study group akhirnya bertemu Hanwul di ruang belajar kelompok mereka. Di sana mereka baru sadar kalau Hanwul lah orang yang memfitnah mereka. Hanwul pun mengolok-olok usaha study group yang berjuang buat ngubah lingkungan sekolah jadi lebih positif. 정신 차려. 여기선 내가 현실이야. Tak lama kemudian, anggota OSIS yang jadi bawahan Hanwul datang dan merusak ruang belajar study group. Kabar pun beredar bahwa study group ditangguhkan sampai masalahnya selesai. Mengingat permintaan Lee, Gamin terpaksa menahan diri dan tidak melawan demi mencegah masalah yang lebih besar. Karena penangguhan itu, Sehyun akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Sebagai gantinya, Sehyun memilih bekerja sebagai buruh bangunan sesuai keinginan ayahnya. 깡패는 되지 말아야 될 거 아니야, 깡패는! 현장 나갈게요. Sementara itu, dampak fitnah terhadap study group makin mempengaruhi kehidupan Hiwon, Jiwoo, dan Jun. Di masa sulit ini, Gamin sedih karena Sehyun keluar dari grup chat study group. Saat Gamin mulai ngerasa grup bakal bubar, ibunya ngasih motivasi. Dari situ, Gamin dapat semangat lagi buat ngebangkitin study group. Langkah pertama yang dia lakuin adalah merapikan ruang belajar mereka, dibantu guru Lee yang tiba-tiba datang untuk membantu. Keesokan harinya, Gamin memutuskan kerja di konstruksi buat meyakinkan Sehyun. 네가 가만히 놔둬가지. 난 너랑 같이 공부해서 대학 갈게. Pas lagi kerja, Sehyun nggak sengaja ngejatuhin beberapa karung semen dari atas bangunan. Untungnya, Gamin berhasil menyelamatkan semua karung tersebut. 난 너랑 같이 공부해서 대학 갈 건데. Dari kejadian itu, Gamin akhirnya bisa ngebujuk Sehyun buat balik sekolah dan gabung lagi di study group. 나 꼭 너랑 같이 공부해서 대학 갈 거야. Di depan ayahnya, Sehyun berjanji bakal jadi orang sukses yang bikin orang tuanya bangga, asalkan dia diizinin fokus ke pendidikannya. 이런 빌딩 주인들 친구거든요. Setelah itu, Gamin dan Sehyun mampir ke rumah Hiwon buat meyakinkan orang tuanya. Akhirnya, mereka setuju ngizinin Hiwon gabung lagi di studi grup, soalnya Sehyun berhasil buktiin kalau dia anak pintar yang bisa bantu Hiwon ningkatin nilainya. Gamin juga ngasih bingkisan buah blueberry favorit Hiwon, supaya orang tuanya makin yakin buat ngebolehin putrinya balik belajar bareng mereka. Beberapa waktu kemudian, Hiwon ketemu Jiwoo yang sekarang kerja paruh waktu buat bantu biaya kebutuhan Hyunwoo di lapas. Karena itulah Jiwoo terpaksa ambil kerjaan itu karena dampak penangguhan study group. Tapi berkat pujian dari Hiwon, akhirnya Jiwoo setuju buat balik lagi ke study group, walaupun situasinya masih sulit. Sedangkan Jun langsung mengungkapkan rasa senangnya di grup chat study group setelah tahu kalau kelompok belajarnya berhasil bangkit dan kembali bersatu. Keesokan harinya, Lee menghadap wakil kepala sekolah dan bersikeras melanjutkan rencana rapat pendisiplinan Hanwul. Ini bagian dari misinya buat memperbaiki citra STM Yusong. Selain itu, Lee juga menegaskan kalau dia bakal berjuang buat membersihkan nama study group dari semua fitnah. Setelah itu, Gamin dan Sunchul berdiskusi soal strategi melawan Hanwul. Mereka menghadapi dilema besar. Kalau mereka fokus menjatuhkan Hanwul, maka keselamatan Lee bisa terancam. Padahal, Lee adalah kunci utama agar rapat pendisiplinan Hanwul bisa tetap berjalan. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Gamin akhirnya menyimpulkan bahwa langkah terbaik saat ini adalah melindungi Lee apapun yang akan terjadi. 한경쌤한테 조금이라도 피해가면 안 돼. Malam itu, detektif memberitahu Lee soal perkembangan kasus berita palsu yang menyerang study group. Sayangnya, penyelidikan mentok karena semua saksi sudah dibungkam geng Yeonbaek. Detektif menyarankan Lee buat menjauhi STM Yusong dulu sampai keadaan aman dengan alasan karena dia nggak selalu bisa melindunginya. Tapi Lee menolak mentah-mentah. Menurutnya karena hal itu bisa menimbulkan rasa takut bagi murid-murid yang ingin ia lindungi. Selain itu, dia sudah bertekad menyelesaikan misinya, apapun resikonya. Sehari sebelum rapat, Lee tiba-tiba dihubungi wakil kepala sekolah. Mengetahui Lee masih bersikeras, wakil kepala sekolah akhirnya buka suara bahwa STM Yusong dan Yayasan Yeonbaek selama ini terlibat korupsi. 내 선더위가 진짜 열릴 것 같았어요. Malam itu, setelah mendengar pengakuan itu, detektif mengantar Lee ke STM Yusong. Sementara detektif menunggu dan berjaga di luar, 만약에 그렇다고 해도 이건 기회예요.
Lee masuk menemui wakil kepala sekolah yang sudah siap memberikan keterangan. Sambil direkam dengan ponsel Lee, wakil kepala sekolah mengungkap fakta yang sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Ternyata, dana Yayasan Yeonbaek untuk STM Yusong sering dikorupsi demi mendukung karir politik Yeonbaek. 교감 선생님도 용기 내주셔서 감사합니다. Tiba-tiba lampu di ruangan sekolah padam sehingga wakil kepala sekolah langsung kabur, seolah sudah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat itulah Han-wul dan anak buahnya yang terkenal kuat muncul, langsung menemui Lee. Surprise! Tanpa basa-basi, mereka mengancam Lee seolah memberi peringatan terakhir. Untuk menegaskan ancamannya, Han-wul dengan santai mengakui bahwa dialah dalang di balik pembunuhan Jung-ha. Tanpa perlu kekerasan, Min-hwan dengan cepat merebut ponsel Lee, memastikan rekaman bukti itu tak jatuh ke tangan siapapun. Ternyata, tanpa sepengetahuan Han-wul dan anak buahnya, Lee sebenarnya sudah memasang alat perekam suara di bajunya, pemberian dari detektif. Ini adalah langkah antisipasi Lee untuk berjaga-jaga kalau saja ponselnya direbut oleh Han-wul. Di saat bersamaan, detektif mulai curiga karena Lee tak kunjung keluar setelah 30 menit berlalu. Ia pun berusaha bergegas masuk ke sekolah. Namun, usahanya gagal. Yeonbaek tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung melumpuhkannya. Di saat situasi makin genting, study group akhirnya datang menyelamatkan guru Lee. Gamin tahu lokasinya karena diam-diam sudah mengawasinya selama beberapa hari terakhir. Atas perintah Gamin, study group membawa Lee keluar dari sekolah ke tempat aman. Sementara itu, Han-wul menyuruh anak buahnya mengejar mereka karena ia ingin fokus bertarung melawan Gamin. Duel antara Gamin dan Han-wul akhirnya dimulai. Sementara itu, study group dihadang anak buah Han-wul membuat Lee terpaksa kabur sendirian. Karena itu, Jun harus melawan sahabat lamanya yang kini masih menjadi anggota geng Yeonbaek. Meski mendapat serangan bertubi-tubi, Jun tetap bangkit dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Sunchul yang membantu study group harus menghadapi Chu Huang, anak dari Chu Song. Mengetahui ayahnya ditangkap karena pengkhianatan Sunchul, wajar jika Chu Huang bertarung dengan motif balas dendam. Di lokasi yang berdekatan, Ji-woo bertarung melawan Sang In, anak yang tahun lalu pernah menjadi subjek rapat pendisiplinan bersama Chu Huang dan Min-hwan. Saat pertarungan semakin sulit, Ji-woo dan Sunchul bekerja sama menghadapi lawan mereka. Dengan teknik kuncian tangan, Sunchul berhasil menundukkan Chu Huang. Sementara Ji-woo menumbangkan Sang In dengan teknik bantingan. Di saat yang sama, Se-hyun memberanikan diri melawan Min-hwan. Min-hwan terkejut karena setahunya Se-hyun adalah anak yang penakut dan lemah. Saat terpojok, Se-hyun akhirnya mengeluarkan ilmu bela diri yang diam-diam dia pelajari dari Mi-hyun, ibu Gamin. Yang ternyata, ia sudah sejak lama berlatih agar bisa melindungi teman-temannya. Setelah berhasil membalikkan keadaan, Se-hyun fokus menyerang titik lemah Min-hwan yang sudah ia pelajari. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menaklukkannya. Di sisi lain, Gamin mulai kesulitan menghadapi Han-wul. Meski begitu, ia pantang menyerah karena mengalahkan Han-wul adalah kunci untuk memperbaiki STM Yusong. Dengan teknik luar nalar yang diajarkan pamannya, Gamin akhirnya berhasil menaklukkan Han-wul. Setelah itu, Gamin harus segera mencari Lee setelah Han-wul memberitahunya bahwa anak buahnya akan menyerang Lee dengan jumlah besar. Di tengah situasi genting, Hee-won datang bersama kelompok petarung yang dipimpin Gu Yu-jin untuk membantu guru Lee.
Ternyata Gu Yujin ingin membalas kebaikan Lee yang pernah melindunginya dari tikaman Hyunwoo. Tak lama kemudian, kelompok Gu Yujin dan anak buah Hanwul pun bentrok dalam pertarungan yang seimbang. Setelah kejadian itu, Hanwul menghadiri sidang untuk mendengar hasil rapat pendisiplinan. Karena mayoritas anggota sudah setuju, dekan akhirnya mengumumkan bahwa Hanwul akan dikeluarkan dari STM Yusong. Setelahnya, Lee menasihati Hanwul agar merenungkan perbuatannya, berharap ia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nasihat itu seketika langsung mengingatkan Hanwul pada sosok Jung-ha. Setelah sidang selesai, tiba-tiba seorang detektif mendatangi Hanwul. 피아노, 나랑 같이 좀 갈까? Dengan rekaman suara dari Lee sebagai bukti, Hanwul langsung ditangkap atas kasus pembunuhan Jung-ha. Tak butuh waktu lama, polisi membawanya keluar dari sekolah, yang mana wakil kepala sekolah juga ikut ditangkap dan dibawa pergi. Melihat kejadian ini, Gonyop merasa puas karena akhirnya keadilan atas kematian ibunya terwujud. Dan pada saat berpapasan dengan Gamin, Hanwul sempat berbicara dengan Gamin untuk meluapkan kekesalannya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan study group akhirnya kembali normal. Di tengah kedamaian ini, Jiwoo mengetahui bahwa Hyunwoo telah dibebaskan. Sementara itu, media akhirnya mengklarifikasi berita palsu tentang study group, sehingga nama baik Gamin dan teman-temannya pulih. Di sisi lain, Pyeonbak hanya menyerahkan kasus Hanwul kepada pengacaranya. Beberapa hari kemudian, study group membicarakan impian masing-masing. 잘 어울려. Hiwon ingin menjadi developer properti, Jun bercita-cita menjadi pemadam kebakaran, dan Jiwoo ingin menjadi guru. Sementara Sehyun masih belum menentukan pilihannya. Saat itu pula anggota study group terkejut saat mendengar cita-cita Gamin yang hanya ingin masuk universitas dengan rajin belajar. Namun, Gamin menekankan bahwa yang paling penting dari sebuah cita-cita adalah perjuangan untuk mewujudkannya. Tak lama setelah itu, Lee datang mengumumkan jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, study group harus kembali belajar intensif agar bisa mendapatkan nilai maksimal. Di akhir film, sebuah surat pengunduran diri terlihat di atas meja Lee. Apakah ini berarti Lee akan meninggalkan STM Yusong? Itulah seluruh alur cerita study group dari episode 9 sampai 10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.